Presentasi kelompok 2, listrik dan elektronika otomotif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang yaitu topik sistem pengisian elektronik. Dosen pengampu Rif Darmon, SPD, MPD, T. Baik, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yaitu saya Farid dengan NIM 21073015 dan rekan saya Nama saya Abdullah Sofi dengan NIM 210733031. Dan saya Fajra Tulis Nandar dengan NIM 21073046. Dan saya Nur Muhammad Saal dengan NIM 21073020. Dan saya Muhammad Farhan dengan NIM 21073046. baik, langsung saja ke materi pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang. 1. Mahasiswa belum mengetahui sejarah dari sistem pengisian elektronik. 2. Mahasiswa belum mampu memahami basic prinsip dari sistem pengisian elektronik. 3. Mahasiswa belum mengetahui jenis-jenis sistem pengisian elektronik. 4. Mahasiswa belum mengetahui komponen sistem pengisian elektronik. 5. Mahasiswa belum mengetahui fungsi sistem pengisian elektronik. 6. Mahasiswa belum mengetahui cara kerja sistem pengisian elektronik. Selanjutnya, B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana sejarah sistem pengisian elektronik. 2. Bagaimana basic prinsip sistem pengisian elektronik. 3. Apa saja jenis sistem pengisian elektronik. 4. Apa saja komponen sistem pengisian elektronik. 5. Mengetahui fungsi dan pengertian sistem pengisian elektronik. 6. Mengetahui cara kerja sistem pengisian elektronik. Lanjut. C. Tujuan. 1. Mahasiswa mampu mengetahui sejarah sistem pengisian elektronik. 2. Mahasiswa mampu mengetahui basic prinsip sistem pengisian elektronik. 3. Mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis sistem pengisian elektronik. 4. Mahasiswa mampu mengetahui komponen sistem pengisian elektronik. 5. Mahasiswa mampu mengetahui fungsi sistem pengisian elektronik. 6. Mahasiswa mampu mengetahui cara kerja sistem pengisian elektronik. Baik, lanjut. Bab 2, pembahasan. A. Sejarah sistem pengisian. B. Basic prinsip sistem pengisian elektronik. C. Jenis-jenis sistem pengisian elektronik. D. Komponen sistem pengisian elektronik. E. Fungsi dan pengertian dari sistem pengisian elektronik. F. Cara kerja sistem pengisian elektronik. Baik, selanjutnya sejarah sistem pengisian elektronik yang akan dijelaskan oleh Sofi. Kepada Sofi dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bab 2 pembahasan sejarah sistem pengisian. Sistem yang produksi arus bola-balik telah dikenal dalam bentuk sederhana sejak penemuan induksi magnetik arus listrik. Dikembangkan oleh perintis seperti Michael Faraday dan Hippolyte Fixie. Faraday mengembangkan rotating triangle yang beraksi multipolar. Setiap konduktor aktif dilewatkan secara
berurutan melalui wilayah di mana medan magnet berada di arah yang berlawanan. Demonstrasi publik pertama dari sistem alternatif yang paling kuat terjadi pada tahun 1886. Generator 2 fase besar daya AC dibangun oleh listrik Inggris James Edward Henry Gordon pada tahun 1882. Lord Kelvin dan Sebastian Ferranti juga mengembangkan alternator awal, menghasilkan frekuensi antara 100 sampai dengan 300 Hz. Pada tahun 1891, Nikola Tesla mematenkan alternator frekuensi tinggi praktis yang beroperasi pada frekuensi sekitar 15.000 Hz. Selanjutnya saya akan menjelaskan basic prinsip sistem pengisian elektronik. Basic prinsip dari regulator IC adalah mengatur dan mengontrol arus listrik yang dihasilkan oleh alternator agar selalu stabil. IC regulator pun akan mematikan lampu indikator pengisian ketika alternator memproduksi arus listrik. Selanjutnya, jenis-jenis sistem pengisian elektronik. Terdapat dua jenis sistem pengisian yang sering kita temui di kendaraan, yaitu sistem pengisian konvensional dan sistem pengisian IC regulator. Perbedaan keduanya sebenarnya hanya penggunaan regulator yang berbeda. Pada sistem pengisian konvensional yang menggunakan regulator konvensional menggunakan kontak poin. Yang kedua, sedangkan regulator yang digunakan pada sistem pengisian tipe IC, regulator ini menggunakan transistor untuk mengontrol tegangan yang dihasilkan oleh alternator. Selanjutnya, D, komponen sistem pengisian elektronik. Yang pertama yaitu alternator atau dinamo ampere. Alternator atau yang lebih sering dikenal dengan nama dinamo ampere adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Menggunakan prinsip elektromagnetik, alternator mengubah putaran mesin menjadi energi listrik untuk digunakan pada kendaraan guna memenuhi fungsi sistem pengisian. Berikut adalah alternator beserta fungsinya. Yang pertama yaitu puli berfungsi sebagai tempat panbel untuk menggerakkan rotor coil dalam alternator. Yang kedua, rotor coil merupakan komponen di dalam alternator yang bisa berputar dan berfungsi untuk membangkitkan medan magnet. Selanjutnya, stator coil merupakan komponen tidak bergerak yang memiliki fungsi untuk menghasilkan arus AC atau arus bolak-balik. Selanjutnya, dioda merupakan komponen di dalam alternator yang memiliki fungsi untuk mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus arah atau DC. Selanjutnya, kipas berfungsi untuk mendinginkan seluruh komponen di dalam alternator seperti kumparan, dioda, IC regulator, dan lain-lain. Komponen selanjutnya yaitu regulator. Komponen regulator dalam sistem pengisian ini berfungsi untuk mengatur besar kecilnya arus listrik yang mengalir menuju ke rotor coil. Dengan adanya regulator, maka tegangan yang dihasilkan oleh alternator akan selalu sama atau konstan di seluruh putaran mesin, baik cepat maupun lambat. Regulator pada sistem pengisian saat ini terdapat dua model, yaitu regulator tipe kontak poin dan regulator tipe IC. Saat ini regulator tipe kontak poin sudah jarang digunakan pada mobil-mobil keluaran terbaru karena banyak kelemahannya. Gantinya menggunakan IC regulator. Komponen selanjutnya yaitu aki atau baterai. Aki berfungsi sebagai sumber listrik untuk menyuplai listrik pada sistem starter, sistem pengapian, dan sistem kelistrikan bodi saat mesin belum hidup. Selain itu, aki pada sistem pengisian memiliki fungsi sebagai stabil tegangan serta sebagai tempat menyimpan sementara tegangan yang dihasilkan saat proses pengisian berlangsung. Komponen selanjutnya yaitu kabel atau pengantar listrik. Sistem pengisian menggunakan kabel yang berfungsi sebagai konduktor listrik atau tempat atau saluran mengalirnya arus listrik dari satu komponen ke komponen yang lain pada sistem pengisian. Pada kendaraan, kabel disusun sedemikian rupa sehingga dapat mencakup keseluruhan komponen kelistrikan di mobil, termasuk sistem pengisian. Susunan kabel di kendaraan sering disebut dengan harness atau wiring diagram. Komponen selanjutnya yaitu lampu indikator atau lampu indikator charging. Komponen sistem pengisian berikutnya, lampu indikator charging berfungsi untuk mengetahui bahwa sistem pengisian berfungsi normal atau tidak.
Lampu indikator sistem pengisian ini biasanya berbentuk gambar aki atau berbentuk tulisan CHG yang bisa Anda lihat di panel dashboard mobil. Lampu indikator hanya akan menyala di saat mesin belum dihidupkan. Kunci kontak on dan lampu indikator ini akan mati di saat mesin sudah dihidupkan. Komponen selanjutnya yaitu kunci kontak yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan kendaraan. Selanjutnya, sekring atau fuse adalah komponen sistem pengisian yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian kelistrikan apabila terjadi hubungan singkat atau korslet. Sekring akan terputus sehingga memutuskan arus listrik yang sedang mengalir. Dengan begitu, kerusakan komponen sistem pengisian akibat short atau korslet bisa dihindari. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Sofi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saal. Kepada Saal, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya fungsi dan pengertian dari sistem pengisian elektronik. Sistem pengisian adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengisi baterai dan komponen kelistrikan saat mesin dihidupkan. Tegangan yang dihasilkan oleh generator atau alternator yang dipasang di mesin mobil dihubungkan dengan puli force ankle. Komponen alternator ini mengubah gaya mekanik menjadi energi listrik. Keluarannya tergantung dari kebutuhan masing-masing komponen kelistrikan yang ingin dibutuhkan. Baik. Ada dua fungsi utama dari sistem pengisian, yaitu yang pertama untuk mengisi daya baterai yang sudah habis saat proses starting kendaraan. Yang kedua yaitu untuk memberikan suplai listrik ketika mobil hidup. Kendaraan yang melaju membutuhkan banyak sumber listrik agar bisa dikendarai dengan nyaman dan aman. Baiklah, saya sampaikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Kepada Farhan, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, cara kerja sistem pengisian elektronik. Yang pertama, kunci kontak on, mesin mati. Yaitu saat kunci kontak posisi on, mesin belum hidup, maka arus dari baterai mengalir ke sekring melalui kunci kontak, melalui terminal IG dan masuk ke dalam MIC. Selanjutnya, arus yang ke MIC kemudian mengalir ke kaki basis B TR1 menuju TR1 lalu ke masa. Hal ini menyebabkan TR1 menjadi on. Dan selanjutnya, pada saat yang sama arus juga mengalir ke kaki basis B TR3 menuju TR3 dan ke masa. Hal ini menyebabkan TR3 menjadi on. Yang kedua, saat mesin hidup atau tegangan alternator kurang dari 14 volt. Setelah mesin hidup, rotor coil yang sudah terjadi kemagnetan berputar oleh poros ankle melalui tali kipas sehingga pada kumparan stator akan terjadi tegangan AC yang kemudian tegangan diarahkan menjadi DC oleh dioda penyiarah. Karena kumparan stator sudah menghasilkan tegangan, maka arus pada salah satu ujung kumparan stator mengalir ke terminal P yang kemudian diolah oleh MIC dan digunakan untuk mengalirkan arus menjadi basis B TR2 sehingga TR2 menjadi on dan menghentikan aliran arus ke B TR3 dan menjadi off. Tegangan yang telah disearahkan oleh dioda mengalir ke terminal B baterai sehingga terjadi pengisian. Jadi pada saat tegangan alternator kurang dari 14 volt, medan magnet pada rotor coil dipertahankan pada keadaan kuat sehingga tegangan tidak drop. Yang ketiga, saat mesin hidup atau tegangan alternator lebih dari 14 volt. Jika tegangan putaran mesin yang dihasilkan lebih dari 14 volt, maka tegangan itu akan terdeteksi oleh komponen aktif di dalam MIC berupa dioda Zener pada terminal S. Aliran arus pada terminal oleh MIC
dan difungsikan untuk menghentikan arus yang mengalir TB, TR1, dan TR1 menjadi off. Yang keempat, saat terminal S putus. Jika terminal S putus, maka MIC mendeteksi tidak ada masukan tegangan melalui terminal F, dan jika pada terminal P tegangannya di atas 16 volt atau tegangan pengisian berlebihan, maka MIC akan mengaktifkan TR3 dan mematikan TR2 sehingga lampu pengisian menyala kembali. Yang kelima, saat terminal B putus. Jika terminal B putus atau kabel yang menghubungkan alternator dan baterai putus, maka pengisian pada baterai akan terhenti dan tegangan baterai semakin menurun. Kondisi ini dideteksi oleh MIC dari terminal S mendeteksi adanya tegangan yang besarnya kurang dari 13 volt karena tidak ada masukan dari terminal B alternator. Sementara itu, pada terminal P terjadi tegangan di atas 16 volt. Perbedaan tegangan antara terminal S dan terminal P yang besar akan terbaca oleh MIC, dan MIC akan mengatur kerja TR1 untuk mempertahankan tegangan sekitar 16 volt pada saat yang sama. MIC akan menghentikan arus B TR2 dan memberikan arus G B TR3 sehingga TR2 menjadi off. Sementara TR3 menjadi on. Akibatnya lampu pengisian menyala, tegangan dipertahankan dengan mengatur kerja TR1 on dan off. Baiknya, selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Farhan. Selanjutnya penutup itu akan dijelaskan oleh Fajar. Kepada Fajar dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan bab 3 penutup. A. Kesimpulan. 1. Sistem yang memproduksi arus bolak-balik telah dikenal dalam bentuk sederhana sejak penemuan induksi magnetik arus listrik. Mesin awal dikembangkan oleh perintis seperti Michael Faraday dan Hippolyte Fixie. Generator 2 besar daya AC dibangun oleh listrik Inggris James Edward Henry Gordon pada tahun 1882. Lord Kelvin dan Sebastian Ferranti juga mengembangkan alternator awal, menghasilkan frekuensi antara 100 dan 300 Hz pada tahun 1891. Nikola Tesla mematenkan alternator frekuensi tinggi praktis yang beroperasi pada frekuensi sekitar 15.000 Hz. 2. Basic prinsip dari regulator IC adalah mengatur dan mengontrol arus listrik yang dihasilkan oleh alternator agar selalu stabil. 3. Terdapat dua jenis sistem pengisian, yaitu sistem pengisian konvensional dan sistem pengisian IC regulator. 4. Sistem pengisian adalah gabungan dari beberapa komponen pengisian seperti generator atau alternator, regulator, dan baterai. 5. Sistem pengisian adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengisi baterai dan komponen kelistrikan saat mesin dihidupkan. Tegangan yang dihasilkan oleh generator atau alternator yang dipasang di mesin mobil dihubungkan menjadi puli persengkol. Komponen alternator ini mengubah gaya mekanik menjadi energi listrik. Keluarannya tergantung dari kebutuhan masing-masing komponen kelistrikan yang ingin dibutuhkan. Enam, sistem pengisian bekerja dengan mengubah energi gerak atau putaran mesin menjadi energi listrik. Untuk melakukan perubahan energi tersebut, sistem pengisian menggunakan komponen bernama alternator. B. Saran. Dengan disajikannya makalah yang begitu sederhana ini, penulis berharap semoga makalah yang penulis buat mampu memotivasi para generasi muda, khususnya para kaum intelektual, untuk menggali ilmu tentang sistem pengisian elektronik yang lebih canggih. Dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fajar.
itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.